Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Hari ini masih membahas seputar TKI. Ada seorang video yang bersumber dari Voice Indonesia. Seorang TKW minta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia yang saat ini bekerja di kota Dammam di daerah Arab Saudi. TKW-nya sampai trauma karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikannya. Jadi videonya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yulistiha binti Nuridin Musira. Saya PMI Indonesia. Saya diberangkatkan melalui Kestim Batra dan saya sampai di Serikat Semasku pada tanggal 24 Oktober 2022. Saya mengajukan pulang ke Indonesia karena saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh majikan saya, dan saya sudah 1 bulan tidak bekerja karena rasa trauma yang saya rasakan. Dan saya dengan sangat minta tolong kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam, Ibu Ida Fauzia, Menteri Tenaga Kerja, jurnalis Voice Indonesia. Saya sangat minta tolong untuk membantu pemulangan saya. Saya sudah tidak sanggup untuk bekerja di sini. Sekali lagi saya mohon untuk dibantu kepulangan saya ke Indonesia karena saya sudah trauma kerja di sini. Terima kasih. Jadi bingung juga ya, sekarang ini banyak banget TKW yang Masya Allah berani speak up, ngomong ke media sosial, minta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Kalau dirasa kerja di Arab Saudi misalkan, itu mengalami tindakan yang tidak baik dari majikannya atau syarikahnya. Tapi kembali lagi ke sini ya, maksudnya kalian atau calon-calon TKW yang pengen kerja kemana saja, ke Arab Saudi, ke Singapura, Malaysia, dan yang lainnya, kalau kalian nggak siap mental, nggak siap fisik, itu ya kayak percuma aja, kayak jalan-jalan aja gitu. Dan itu akan merepotkan banyak orang dan merugikan banyak orang. Jadi buat teman-teman semuanya yang misalkan kalian pengen kerja ke Arab Saudi, ini saran aja sih. Siapin mental, dan kalau kalian siap kerja kayak robot, kerja 24 jam, kerja di oper-oper, gaji rendah 1.000 real atau sekitar 1.200, berarti sekitar 4 juta atau 4.800.000, kemudian belum lagi perlakuan dari majikannya. Kalian harus siap kayak ikhlas lahir batin menyerahkan badan kalian hanya dengan gaji 1.000 real atau 1.200 real atau sekitar 4 juta sampai 4.800.000. Kalau kalian udah siap nyerahin badan kalian, ibaratnya seperti itu, ya kalian lanjut. Tapi kalau kalian nggak siap, wah nanti kalau aku mungkin majikannya kasar gimana, aku minta pulang aja lah. Wah nanti kalau kerjanya kayak robot gimana, waduh nggak sanggup pak, aku mending minta pulang aja lah. Enggak gitu loh. Jadi sebelum kalian ke Arab Saudi, aku bilang misalkan ya, kalian harus siapin semuanya. Karena sekarang ini banyak banget TKW yang minta pulang, pengen cepet-cepet ke Arab Saudi, setelah sampai pengen cepet-cepet pulang ke Indonesia. Kita kerja di perantauan, kita kerja sama orang, kita nggak lagi piknik atau jalan-jalan, ya kita harus ngikutin aturan aturan yang memperkerjakan kita, yang ngasih gaji kita gitu. Cuman ya kita kembali lagi sih, aku nggak akan bahas masalah takdir atau nasib seseorang karena itu udah fix, kita nggak usah bahas itulah. Karena ada orang yang di Indonesianya Masya Allah baik banget, ketika nyampe di negara manapun, misalkan di Arab Saudi, dapat majikan yang nggak baik, itu ada. Ada di Indonesia yang di Indonesianya itu kayak ugal-ugalan lah kayak gitu. Tapi kerja merantau ke luar negeri, misalkan di Arab Saudi, dapat majikan yang baik banget, itu ada. Untuk menghadapi masalah majikan yang tidak baik di Arab Saudi misalkan, untuk menghadapi orang Arab Saudi ya. Ini dari saya pribadi ya, karena saya mengalaminya sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya yang banyak mengalami hal yang sama dengan saya waktu awal-awal dulu, sering dibentak-bentak dan kayak membentak itu kayak menjadi sebuah kebiasaan gitu loh. Walaupun dibentak di depan orang lain, di luar, itu kayak majikan ke saya itu biasa aja gitu loh. Dan bagi orang Indonesia dan semuanya sih harusnya sih kayak itu ngapain dibentak-bentak di depan orang dan menjadi kebiasaan. Misalkan geser pulpen yang di sini terus digeser dikit dibentak, ditaruh bawah dikit dibentak. Jadi kayak menjadi kebiasaan. Karena apa? Kita terlalu baik. Orang Indonesia itu dikenal sama orang Arab Saudi itu terlalu baik, terlalu
kerjanya beres, terlalu bersih, makanya disukai, dan terlalu nurut. Itulah kelebihan sekaligus kelemahannya. Jadi waktu di awal-awal saya sering nurut ya. Saya dari Jawa Tengah, dari negara mana saja, dan alhamdulillah saya orangnya sopan. Saya bahkan mempraktekkan kesopanan yang ada di Jawa Tengah ke sini. Misalkan ketemu orang atau orang ngasih apa, aku bilang makasih gitu. Jadi kayak menunduk gitu, karena emang kebiasaan sopan. Apalagi kerja di perhotelan dan emang kita itu benar-benar harus ramah ke orang lain, dan itu terbawa ke Arab Saudi. Ketika saya sampai di sini, saya memperlakukan semua orang yang saya temui seperti tamu saya ketika di hotel gitu. Jadi kayak orang itu kayak merasa aneh. Misalkan aku bilang terima kasih gitu, orang jadi kayak ngikutin gitu. Jadi kayak bahan bercandaan atau apa, terus akhirnya dijelasin kalau di sini tuh nggak perlu terlalu sopan gitu, nggak perlu. Oke, pertama aku ngelakuin kesalahan yang emang itu bukan kesalahan yang bener-bener fatal, mungkin cuil dikit banget, tapi itu komplainnya marah-marah banget gitu. Akhirnya ada suatu saat itu selalu membentak, dan suatu saat itu aku dibentak di depan orang lain dan posisinya di depan. Saat itu juga suara bentakanku itu lebih kencang dari suara bentakan bos. Jadi ada saatnya seperti itu. Akhirnya apa? Bos diam dan aku masuk, terus bos nyamperin. Ferry, kamu marah ya? Itu anehnya orang sini tuh gini. Mereka udah berbuat apa sampai orang lain marah? Nanya, kamu marah ya? Kenapa kamu marah? Gitu. Jadi apa yang dia lakukan itu kayak menjadi sebuah kebiasaan yang normal gitu. Tapi nggak baik untuk kita. Nggak baik karena dibentak-bentak terus dengan nada yang tinggi, itu kan nggak baik. Tapi bagi orang-orang tertentu itu hal yang biasa. Dari kejadian itu, bosku udah sama sekali nggak bentak aku, karena saat itu aku langsung bilang, aku kerja sama kamu sekian tahun, mosok kamu memperlakukan aku seperti anjing? Aku bilang gitu loh, kamu memperlakukan aku seperti anjing di depan umum, membentak-bentak sambil nunjuk-nunjuk. Aku bilang gitu apa adanya. Jadi dari saat itu bos langsung, maksudnya orang ini nggak suka dibentak, apalagi di depan umum. Jadi memperlakukan orang baik yang baiklah gitu loh. Jadi jangan yang seperti itu gitu. Makanya kontrol ada di diri kalian semua. Saya berkali-kali bilang ke TKW yang misalnya, mas aku seperti ini. Tapi ada juga yang majikan, yang misalkan kita itu sopan tapi majikan melunjak, ada. Kita sopan ngalah terus kita melawan, majikan tambah melawan, itu ada juga. Jadi semuanya tergantung kalian tahu nih harus seperti apa nih sama bos gitu. Jadi kalian yang tahu karena kalian tinggal bersama di sana. Jadi nggak bisa apa yang saya pakai itu kalian terapkan terus hasilnya sama, tidak. Baiklah, terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.